Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah dipertontonkan hari ini bahwa Anies Baswedan ya didukung oleh Ijtima Ulama atau PA212. Mengapa saya katakan seperti itu begitu? Lihat saja di situ begitu kan ya. Bahwa Ijtima Ulama rekomendasikan Anies Baswedan Caimin di Pilpres di 2024 ya. Kita sudah jelas di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini dorongan-dorongan ya yang kemudian ya yang masih simpang siur begitu dan sekarang sudah menyatakan ya rekomendasi ya. Kalau sudah rekomendasi kan dukungan mereka begitu kan ya. Karena sekarang serba hati-hati begitu kan. PA212, terus Ijtima Ulama, terus kemudian GNFF begitu kan ya. Terus kemudian Habib Rizik dan sebagainya harus hati-hati. Kenapa? Dikit-dikit bisa disalahkan Anies Baswedan. Bayangkan, Caimin sudah dilaporkan ke Bawaslu akibat pantun ajakan di situ begitu kan ya. Ini mesti hati-hati di situ undang Anies Caimin ya. Kalau rekomendasi bukan kampanye kan juga boleh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan memberikan dukungan begitu kan ya. Lebih kerennya rekomendasi Anies Caimin di situ. Artinya apa? Masyarakat kan sudah paham ya. 212 yang katanya begitu kan ya, yang datanya hampir puluhan juta begitu kan di situ. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan menang satu putaran. Mengapa saya katakan seperti itu? Coba bayangkan kalkulasi aja. Ya PA dari 12, Ijtima Ulama di GNFF begitu kan, terus kemudian Habib Rizik dan pendukung dan simpatisannya itu hampir 30 juta begitu kan. Ditambah warga NU yang simpatisannya dukung Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Ya bisa saja 100 juta itu kalau punya saudara, punya adik sudah berapa juta. Bayangkan begitu di situ begitu kan. Kalau itu masif begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya bukan tidak mungkin Anies Baswedan bisa menang satu putaran di situ. Ijtima Ulama rekomendasi Anies Caimin di Pilpres di 2024 ya. Bahkan ya ulama jangan ngomong mendukung capres, tapi ulama harus memberikan nasihat dan bimbingan kepada semua capres ya. Tergantung dong begitu kan. Justru banyak ulama di situ begitu kan ya. Banyak ulama di situ justru ya memberikan politik itu sebagai kontrol begitu kan. Di Pak Prabowo misalnya ada ulama, itu kan ulama sebagai kontrol terhadap politik apa yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Di Ganjar juga sama, di Anies Baswedan juga sama. Kan begitu logikanya begitu kan. Masa kiai tidak bisa ya, jangan berpolitik, gimana logikanya begitu? Justru kiai harus berpolitik begitu kan. Bacalah Demokrasi dikit-dikit begitu kan. Jadi banyak sekali begitu. Baiklah, sudah jelas ya keputusan para ulama yang benar-benar telah diterbitkan ya. Mau menurut dan penjelasan tanpa protes atau mau yang ngeyel ikut mendukung orang yang menyatakan ya pernah menyesal telah mendukung kelompok intoleran, ya silahkan ya, terpulang pada hati dan akal sehat, betul begitu kan ya. Kalau hatinya kita membangun ya demi perubahan dan bangsa kita, silahkan begitu kan ya. Di kubu Pak Ganjar juga ada kiai, di kubu Prabowo juga ada kiai begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya menganggap bahwa ya Anies Baswedan ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Mantap ya, satu untuk ya semua golongan. Jangan takut untuk didukung ulama hanya karena ada framing-framing. Ya, propaganda dituduh radikal, intoleran. Paslon Amin didukung atau tidak didukung ulama, bagi yang dari awal memang tidak memilih akan tetapi tidak memilih ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Maka sejak awal saya katakan begitu. Kenapa jualan intoleransi ya, jualan propaganda dalam radikal ya, khilafah dan sebagainya, ini kan hanya muncul ketika ya pemilu-pemilu saja begitu kan. Kayak PKI kan muncul setiap pemilu-pemilu saja begitu kan. Dan pada intinya masyarakat menuduh seperti itu seolah-olah ya ingin menurunkan citra mereka, padahal tidak. Masyarakat sekarang sudah cerdas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat tidak bisa dibohongi dengan radikal hari ini. Toh pada hakikatnya begitu, lihat saja di DKI Jakarta katanya kalau Anies Baswedan menang maka FPI dan HTI begitu kan ya akan berseleweran di mana-mana. Bisa saja menjadi suriah kedua di ibu kota Jakarta. Pada nyata-nyatanya begitu kan ya. Pada nyatanya begitu kan ya.
Anies Baswedan prestasinya luar biasa. Kenyataannya di situ begitu terhadap toleransi yang kuat sesama muslim, membangun IMB gereja, membangun yang selama ini puluhan tahun tidak ada IMB-nya dikasih oleh Anies Baswedan. Gimana dicap sebagai intoleran kalau seperti itu begitu kan? Jadi wajar kalau ada orang yang memframing seperti itu begitu kan. Kacau begitu ya. Jelas Anies Baswedan didukung oleh Ijtima Ulama ya. Ijtima Ulama yang digelar Gerakan Nasional Pembela Fatwa GNPF ya, Ulama Persaudaraan Alumni 212 dan Front Persaudaraan Islam merekomendasikan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Iskandar ya di Pilpres di 2024. Capres dan Cawapres yang direkomendasikan adalah yang tadi ya pagi datang yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ujar anggota streaming komite Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat membacakan hasil Ijtima Ulama di Kompleks Majelis Al-Zakira ya, Sentul Bogor. Bahkan di satu sisi sebelum diumumkan para peserta Ijtima Ulama menggelar rapat tertutup selama kurang lebih 11 jam. Anies dan Caimin sendiri sempat menghadiri pembukaan acara. Anies didampingi Caimin ya untuk memberikan pidato di hadapan peserta. Bahkan tidak hanya itu, dalam pidatonya Anies menyatakan ulama bukanlah musuh negara, melainkan tempat mendapatkan nasihat dalam mengambil keputusan. Turut hadir Ketua Majelis Syura YPA 21 Yusuf Marta dan Sekretaris Dewan Syura PA 21 Selamat Ma'arif, Wasekjen YPA 21 Novel Bamukmin hingga menantu mantan pentolan FPI Habib Rizik, Habib Muhammad Hanif Al-Khalatas ya. Kita lihat saja di situ begitu bahwa potensi kemenangan ya, ini bisikan hati ke hati begitu kan. Bisa saja menang satu putaran. Ini bisik-bisikan loh begitu kan ya. Mengapa saya bongkar hari ini menang satu putaran? Lihat saja kalkulasi politiknya begitu kan ya. Dalam beberapa internal sini dan saya menyikapi bahwa apa yang terjadi selama ini ternyata masyarakat banyak yang menginginkan Anies perubahan begitu kan. Anies Caimin perubahan begitu. Jadi artinya apa? Artinya apalagi kiai kampung begitu kan ya. Kiai kampung ditambah lagi dengan pentolan 212 ya, GNPF dan sebagainya begitu kan. Ya, Ijtima Ulama bersatu di situ, ditambah simpatisan NU yang kemudian mendukung Caimin di situ begitu kan. Itu luar biasa begitu kan ya. Ada yang mengatakan janganlah ulama itu jangan berpolitik. Ya logika mereka salah mereka begitu kan ya. Justru ulama inilah yang kemudian berpolitik yang menjadi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan calon presiden begitu. Seperti Pak Prabowo ya ada ulamanya. Seperti Pak Ganjar ada ulamanya. Seperti Anies Baswedan lebih banyak ulamanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kemungkinan terjadi bahwa dengan kalkulasi di internal sendiri Anies Baswedan ternyata menang telak loh begitu. Kita buktikan aja nanti ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.